Jadi hari ini, apa yang akan saya ajarkan kepada kalian adalah tentang arti warna urin kalian. Jadi, semua warna berbeda yang Anda lihat dalam urin Anda, apa sebenarnya artinya? Dan kapan Anda harus menemui dokter Anda? Jadi sebagai permulaan, urin terdiri dari 95% air. Dan 5% lainnya terdiri dari hal-hal seperti garam termasuk natrium, klorida, kalium, kalsium, magnesium. Urin juga mengandung urea, kreatin, dan amonia. Jadi benda-benda itu memiliki produk tertentu di dalamnya yang membuat urin menjadi kuning. Jadi warna urin yang normal adalah kuning. Jadi kami akan menurunkan spektrum warna berbeda yang bisa Anda lihat. Nomor 1, jelas. Jadi apa maksudnya? Jika air seni Anda jernih, itu berarti Anda terlalu banyak minum. Ya, sesekali itu bukan masalah besar. Jika Anda terus-menerus mengalami kelebihan hidrasi, Anda bisa saja mengalami ketidakseimbangan elektrolit. Jadi, Anda dapat mengurangi natrium dalam darah Anda atau hal-hal semacam itu. Dan hal tersebut sebenarnya dapat menimbulkan masalah besar. Jadi, mungkin Anda ingin mengurangi sedikit minum atau mencari tahu apa yang terjadi jika Anda merasa tidak terlalu banyak minum, tetapi air seni Anda masih sangat jernih. Nomor 2, kuning. Jadi kuning adalah warna normal urin, tetapi ada spektrumnya. Warna yang ingin Anda tuju adalah warna kuning limun yang terang dan pucat. Itu adalah warna yang ideal. Dan itu berarti Anda minum air dalam jumlah yang tepat. Urin Anda terlihat sehat dan jernih dan tidak terlalu pekat. Jadi, ketika air seni Anda menjadi pekat, warnanya bisa menjadi kuning tua atau kuning. Jadi pada dasarnya itu berarti Anda tidak minum cukup air atau cairan. Jadi, pastikan Anda meningkatkan asupan cairan Anda. Biasanya, air putih adalah pilihan yang bagus untuk meningkatkan asupan cairan Anda. Jika Anda tidak menyukai air putih, Anda dapat menambahkan beberapa rasa di dalam air putih. Tetapi Anda tidak ingin minum terlalu banyak minuman manis karena itu dapat memiliki faktor negatif lainnya bagi kesehatan Anda. Nomor 3, warna berikutnya yang mungkin Anda perhatikan adalah warna oranye. Jadi jeruk terkadang bisa menjadi produk sampingan dari obat-obatan tertentu yang Anda konsumsi. Jadi salah satu obat yang sering diresepkan adalah piridium atau penazopyridine hydrochloride. Dan itu adalah obat yang sering kami gunakan untuk orang-orang yang mengalami rasa sakit seperti terbakar saat buang air kecil. Dan itu benar-benar dapat mengubah urin Anda menjadi oranye dan noda di mana saja. Jadi, jika Anda terkena pakaian dalam, Anda akan mendapatkan noda oranye di pakaian dalam Anda. Bisa juga karena obat lain seperti sulfasalazin atau obat pencahar yang mengandung sena. Jadi, jika Anda mengonsumsi salah satu dari obat-obatan ini, warna oranye mungkin hanya merupakan produk sampingan yang normal dari penggunaan obat tersebut. Selain itu, jika Anda mengonsumsi banyak makanan berwarna oranye yang mengandung beta-karoten, seperti wortel atau ubi jalar, itu dapat mengubah urin Anda menjadi semburat oranye. Rekomendasi saya untuk semua hal ini adalah minum banyak cairan dan lihat apakah air seni Anda menjadi jernih. Dan tunggu sebentar, ada saat-saat tertentu di mana Anda harus lebih waspada daripada yang lain, tetapi warna oranye tidak terlalu menakutkan. Anda juga dapat memiliki urin berwarna oranye ketika urin Anda sangat pekat. Ini sebenarnya bisa terlihat sedikit oranye. Jadi sekali lagi, minum air putih dapat membantu mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, nomor 4, air seni berwarna merah. Jadi ini adalah warna urin yang paling ditakuti orang karena dikhawatirkan adanya darah dalam urin. Namun sekali lagi, ada beberapa hal yang dapat Anda makan atau minum, seperti obat-obatan yang dapat mengubah warna urin Anda menjadi merah. Hal-hal tertentu seperti beet, rhubarb, blackberry, dapat mengubah urin Anda menjadi merah juga. Juga obat-obatan tertentu yang mengobati tuberkulosis seringkali dapat mengubah urin Anda, atau bahkan mata Anda menjadi sedikit merah. Jadi, jika Anda mengonsumsi obat-obatan tersebut atau bahkan benda-benda itu, sekali lagi, minumlah banyak cairan dan lihat apakah Anda bisa mengeluarkannya. Jika tidak, ini mungkin merupakan tanda bahwa ada darah dalam urin. Dan ini adalah alasan untuk benar-benar memeriksakan diri ke dokter. Kita perlu 1. Memastikan bahwa ada darah dalam urin, dan 2. Melakukan apa yang disebut pemeriksaan hematuria. Dan yang diperlukan adalah urinalisis untuk menilai adanya darah dalam urin atau tanda-tanda infeksi dan kemungkinan kultur urin. Kami juga melakukan pencitraan saluran atas, biasanya dengan pemindaian cat pada perut, dengan dan tanpa kontras. Ini untuk melihat apakah ada kista atau massa di dalam ginjal.
Pemindaian CT digunakan untuk menentukan apakah ada batu di ginjal, atau kelainan pada tabung yang mengalirkan ginjal dari ginjal ke kandung kemih. Dan kemudian kami melakukan sistoskopi. Sistoskopi adalah prosedur di mana kami mengambil kamera kecil dan melihat ke dalam kandung kemih untuk melihat apakah ada batu, tumor, massa, kelainan yang mungkin menyebabkan pendarahan. Dan kami juga memeriksa prostat. Kami juga memeriksa serum PSA atau tes darah untuk kanker prostat. Dan ketiga tes ini biasanya akan memberitahu Anda jika Anda memiliki sesuatu yang menyebabkan darah dalam urin. Dan biasanya dokter menemukan sesuatu pada sekitar 15% pasien. Sangat umum jika kami tidak menemukan apapun. Tapi kami pasti ingin menemukan kelainan atau kanker atau batu yang mungkin menyebabkan darah dalam urin Anda. Nomor 5. Air seni berwarna coklat. Setiap darah tua dalam urin. Ini bisa terlihat berwarna coklat. Terakhir, jika Anda telah melakukan olahraga ekstrim, seperti berlari dalam jarak yang sangat jauh, atau melakukan olahraga yang sangat berat, Anda dapat mengalami apa yang disebut rhabdomyolysis. Dan ketika hal ini terjadi, Anda benar-benar dapat memecah serat otot. Rhabdomyolysis bisa menjadi sangat serius. Anda mungkin memiliki banyak kelemahan pada kaki, paha, dan bahu Anda. Dan beberapa orang mungkin akan merasakan sakit juga. Anda mungkin melihat air seni berwarna coklat. Ini adalah masalah serius. Anda harus pergi ke ruang gawat darurat jika hal ini terjadi pada Anda. Anda harus segera memulai pengobatan untuk memastikan bahwa ginjal Anda tetap terjaga. Karena hal ini dapat berbahaya bagi ginjal Anda jika tidak diobati. Aspek lain dari urin berwarna coklat atau urin berwarna Coca-Cola adalah bahwa hal tersebut dapat menjadi tanda penyakit ginjal atau hati. Jadi, jika air seni Anda tidak jernih, tentu saja, temui dokter Anda untuk memastikan tidak ada hal lain yang menyebabkan air seni Anda berwarna coklat. Hal-hal tertentu seperti keracunan Tylenol. Jadi kita mengonsumsi terlalu banyak Tylenol atau acetaminophen atau paracetamol. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan urin Anda berubah warna menjadi coklat. Nomor 6. Jika Anda memiliki urin berwarna hijau atau biru, ini sangat tidak umum. Tapi tentu saja makanan tertentu yang Anda makan, seperti asparagus atau blueberry, dapat mengubah urin Anda menjadi sedikit berwarna hijau atau biru. Ada juga obat-obatan tertentu yang dapat mengubah warna air seni Anda. Jadi, biasanya ketika melakukan operasi, obat-obatan seperti indigo karmin, metilen biru atau fluorescen digunakan yang dapat mengubah urin Anda menjadi biru atau hijau. Ada juga obat-obatan seperti Uribel yang dapat mengubah urin Anda menjadi sedikit biru. Namun di luar operasi, ada beberapa obat yang juga dapat mengubah warna urin Anda. Ini termasuk propofol, obat yang biasa digunakan dalam anestesi, dan amitriptyline, obat antidepresan yang terkadang digunakan untuk mengobati kondisi yang disebut sistitis interstisial. Nomor 7. Air seni keruh. Jadi, air seni yang keruh dapat menjadi tanda infeksi saluran kemih, tetapi tidak selalu berarti Anda mengalami infeksi. Jadi, jika satu-satunya gejala Anda adalah air seni yang keruh, Anda tidak perlu dirawat. Itu berarti Anda tidak mengalami rasa sakit saat buang air kecil, demam, atau ketidaknyamanan pada perut bagian bawah. Anda tidak perlu dirawat karena infeksi. Jika Anda sedang hamil atau sedang mengalami gangguan kekebalan tubuh atau Anda bukan orang yang sehat, maka Anda harus berkonsultasi dengan dokter. Namun dalam kasus lain, jika Anda adalah orang yang normal dan sehat dengan urin yang keruh dan tidak menunjukkan gejala sama sekali, jangan minum antibiotik kecuali jika Anda mulai mengalami gejala. Minum air putih yang banyak, dan itu akan membantu Anda membersihkan air seni yang keruh itu. Nomor 8. Air seni berbusa. Air seni yang berbusa seringkali dapat menyebabkan banyak kekhawatiran. Tetapi sebagian besar waktu, itu hanya karena Anda memiliki aliran air seni yang sangat kuat. Dan Anda membuat beberapa gelembung saat buang air kecil. Jika busa itu terus berlanjut dari waktu ke waktu, setelah beberapa kali buang air kecil, maka Anda perlu memeriksakan diri ke dokter. Ini bisa jadi merupakan tanda adanya protein dalam urin atau penyakit ginjal. Atau bisa juga merupakan tanda dari masalah lain, seperti fistula atau hubungan kandung kemih dengan sesuatu yang lain. Jadi saya harap Anda belajar sesuatu hari ini tentang warna urin dan apa artinya bagi Anda.